The Legend of Zelda. Pasti kalian jarang mengetahui apa itu game Legend of Zelda. Ini adalah sebuah nama seri game yang dirilis oleh Nintendo. Seri pertamanya yaitu Legend of Zelda yang pertama kali dirilis tahun 1986 di konsol NES atau Nintendo Entertainment System, sampai seri terbarunya yaitu The Legend of Zelda Tears of the Kingdom yang dirilis tahun 2023 kemarin di konsol Nintendo Switch. Kalau kalian masih belum tahu, mungkin kalian mengenal lagu yang satu ini. Nah, itu adalah lagu atau sound yang populer dipakai untuk meme di media sosial kalian. Dan asal dari lagu tersebut adalah dari seri Legend of Zelda, tepatnya Legend of Zelda Ocarina of Time. Dan di video kali ini kita akan membahas secara mendetail bagaimana dan apa itu seri game Legend of Zelda dari segi gameplay dan fitur di dalam gamenya, dan serta penghargaan dan kenapa game ini tidak populer di Indonesia. The Legend of Zelda diciptakan oleh desainer permainan legendaris Shigeru Miyamoto dan timnya di Nintendo. Pertama kali dirilis tahun 1986 untuk konsol NES. Game ini menjadi tonggak sejarah dalam industri permainan video dan membuka jalan bagi salah satu franchise paling ikonik dalam sejarah game. Cerita The Legend of Zelda dimulai dengan pengenalan dunia fantasi yang disebut Hyrule, yang terancam oleh kejahatan Ganon, seorang penyihir jahat yang berusaha untuk menguasai kerajaan. Putri Hyrule, Zelda, berusaha menyelamatkan kerajaannya dengan membagi-bagi Triforce, artefak yang kuat. Link sebagai protagonis utama dalam cerita ini adalah pahlawan yang dipilih oleh Princess Zelda untuk menyatukan kembali potongan-potongan Triforce, mengalahkan Ganon, dan menyelamatkan Princess Zelda. Gameplaynya menampilkan perpaduan antara petualangan terbuka atau open world, eksplorasi, dan puzzle yang menantang, mengumpulkan berbagai barang dan kemampuan yang penting untuk kemajuan cerita. Pusat dari gameplay game ini adalah penggunaan berbagai alat dan senjata seperti pedang master yang ikonik untuk mengatasi rintangan dan mengalahkan musuh. Setiap game dalam seri ini mengambil tempat di versi Hyrule yang berbeda, dengan cerita, karakter, dan mekanik gameplaynya tersendiri. Namun ada elemen-elemen tertentu yang kembali dalam seri ini, seperti Triforce, artefak legendaris yang mewakili kebijaksanaan, keberanian, dan kekuatan, serta putri bernama Zelda yang seringkali memiliki peran sentral dalam cerita. Awal kesuksesan franchise ini muncul dengan rilisnya The Legend of Zelda A Link to the Past untuk SNES atau Super Nintendo Entertainment System pada tahun 1991. Game ini memperluas dunia Hyrule, menambahkan lapisan kedalaman cerita, dan memperkenalkan mekanika gameplay yang inovatif serta dunia terbelah antara Light World dan Dark World. Franchise ini terus berkembang dengan setiap generasi konsol Nintendo, mencangkup judul-judul seperti The Legend of Zelda Ocarina of Time yang dirilis tahun 1997 untuk Nintendo 64 dan dianggap oleh banyak orang sebagai salah satu game terbesar sepanjang masa. Puncak kesuksesan seri ini ada setelah The Legend of Zelda Breath of the Wild dirilis pada tahun 2017. Game ini untuk pertama kalinya menyumbangkan prestasi sebagai pemenang game terbaik pada tahun 2017 atau Game of the Year 2017 di acara Game Award. Breath of the Wild juga memenangkan dua penghargaan lain, yaitu Best Action Adventure Game dan Best Game Direction. Game ini dirilis untuk konsol Nintendo Wii U dan Nintendo Switch, menjadikan game ini sebagai salah satu game terbaik di dunia berdasarkan penilaian dari komunitas game dan para fans yang memang karena game ini dikenal karena desain dunianya yang terbuka,
dan inovatif, serta hal baru dari seri The Legend of Zelda dengan dunianya yang bisa dieksplorasi secara luas dan signifikan dari game Zelda sebelumnya. Untuk seri terbarunya saja, sequel atau lanjutan dari The Legend of Zelda Breath of the Wild yaitu Tears of the Kingdom yang dirilis tahun lalu untuk konsol Nintendo Switch memenangkan penghargaan sebagai game aksi petualangan terbaik tahun 2023 dan merupakan sebuah pencapaian terbaru untuk seri The Legend of Zelda ini. Selama lebih dari 3,5 dekade, The Legend of Zelda telah menjadi salah satu franchise dan seri paling dihormati dan dicintai dalam sejarah permainan video. Seri ini terus menarik pemain dengan cerita mendalam, gameplay yang memikat, dan dunia fantasi yang memikat. Seri Legend of Zelda telah mendapat pujian kritis karena gameplaynya yang inovatif, dunia yang imersif, dan karakter-karakter yang memorable. Seri ini juga diakui karena perannya dalam mempopulerkan genre aksi petualangan dan memengaruhi banyak franchise permainan video lainnya. Dari awal seri game ini dirilis sampai seri terbarunya, sudah ada 26 judul game yang dibuat oleh developernya yaitu Nintendo, dan menjadikan game ini sebagai legenda yang sangat melegenda di dunia. Namun dibalik kesuksesan seri game ini yang dikenal dunia, mengapa game ini kurang populer dan kalah saing di Indonesia? Ada beberapa faktor yang dapat menjelaskan mengapa game Legend of Zelda tidak begitu populer di Indonesia. Preferensi pasar. Pasar game di Indonesia cenderung lebih condong kepada game bergenre tertentu, seperti game Battle Royale, MOBA, atau RPG dengan gaya permainan yang lebih cepat dan lebih serba tindakan. Sementara Legend of Zelda lebih berfokus pada petualangan dan teka-teki yang mungkin tidak sepopuler itu di Indonesia. Kurangnya promosi. Beberapa game yang populer di Indonesia seringkali mendapatkan promosi yang kuat dan luas, baik melalui iklan, acara-acara gaming, atau dukungan dari influencer. Legend of Zelda mungkin kurang mendapat promosi yang sebanding di pasar Indonesia. Ketersediaan platform. Sebagian besar game Legend of Zelda dirilis untuk konsol Nintendo, seperti Nintendo Switch dan Nintendo 3DS. Meskipun konsol Nintendo cukup populer di Indonesia, tetapi tidak sepopuler konsol-konsol lain, seperti PlayStation atau PC gaming. Ketersediaan platform yang terbatas dapat membatasi aksesibilitas game ini bagi pemain Indonesia. Keterbatasan pengetahuan. Beberapa pemain mungkin tidak terlalu akrab dengan franchise Legend of Zelda ini karena kurangnya promosi atau pengetahuan tentang seri ini. Di tengah persaingan dari banyak game lain yang lebih dikenal secara luas, banyak pemain mungkin tidak memiliki kesempatan untuk mengenal dan mencoba game Legend of Zelda. Meskipun demikian, ada juga sekelompok penggemar setia Legend of Zelda di Indonesia yang mengapresiasi gameplaynya yang unik dan cerita yang mendalam. Dengan perubahan tren pasar dan upaya promosi yang lebih besar, potensi untuk meningkatkan popularitas Legend of Zelda di Indonesia masih mungkin terwujud di masa mendatang. Sekian dari kami, jangan lupa like dan share jika suka, serta komen jika ada yang ingin ditanyakan, dan subscribe jika kalian ingin mendapatkan konten dan informasi dari kami.